Kembali lagi di segmen berbagi cerita membicarakan tentang finansial keluarga bersama Ibu Reventi. Nah, Ibu, jadi tadi kan kita berbicara tentang banyak hal penghematan apa yang harus dilakukan. Nah, kita masuk ke peluang-peluang usaha apa aja sih Bu yang cocok untuk dikembangkan di tengah pandemi COVID-19 ini? Oke. Kalau peluang-peluang usaha yang bisa diciptakan itu terkait dengan atau tergantung dengan skill dari keluarga tersebut ya. Misalnya kita kembali ke masalah yang ibu-ibu. Banyak sekali misalnya ibu-ibu yang bisa memasak. Nah, kan bisa dikembangkan dengan memasak. Banyak kok yang menjual sayur-sayur masak dan itu di-online kan. Mau sayur bening, mau sayur gori dan lain sebagainya, itu di-online kan. Nah, ini kan sebenarnya merupakan salah satu peluang ya. Terus ada juga yang bisa menjual kue. Nah, kue-kue membuat kue dan dia juga menjualnya secara online. Saya sendiri selama pandemi ini selalu membeli secara online. Itu saya berpikir kalau kita membeli secara online kita juga membantu warga yang ada di Balikpapan. Kedua juga kurir, karena kan ketika diantar mereka juga menggunakan kurir yang itu dibebankan kepada pembeli ya. Jadi sebenarnya kalau peluang usaha silakan bisa dikembangkan di keluarga masing-masing apa yang bisa menjadi tambahan sebenarnya di situ. Mau menjual kue, menjual sayur-sayur dan lain sebagainya. Saya kira banyak sebenarnya Mbak. Cuman kendalanya kadang-kadang ibu-ibu tidak semua yang bermedsos, yang mereka media sosial, yang Facebook. Tapi sangat banyak kok Mbak kalau kita perhatikan sebenarnya kayak yang di ibu-ibu yang banyak bermasalah kan sebenarnya kepala keluarga yang saat ini dirumahkan yang tidak penghasilan. Tetapi yang saya perhatikan ketika ibunya sebelumnya juga udah punya usaha dengan jualan dan lain sebagainya, itu sedikit terbantu sebenarnya Mbak. Gitu. Jadi pengembangan selain tadi bisa melakukan pekerjaan rumah tangga yang bisa dijual, ini yang terpenting juga teknologi ya Ibu ya? Ya, teknologi. Nah seperti di sini saya kadang memberikan saran seperti begini. Ketika ada satu karyawan yang sekarang dirumahkan, kemarin bekerja di hotel dan sekarang buka warung, saya bilang begini, coba sekarang menggunakan jasa titip. Jadi ada di grup PKK. Jadi ibu-ibu yang tidak ke pasar silahkan titip di saya seperti itu. Jadi banyak ibu-ibu yang sekarang beralih mereka minta jasa titip ya, bisa beli ikan, beli ayam itu di pasar dan mereka mendapatkan jasa titip tersebut. Nah banyak juga ibu-ibu di sini yang memberdayakan kemampuan mereka bisa membuat gorengan yang untuk takjil gitu. Mereka membuat dan mereka men-share dan itu alhamdulillah jadi saling membantu. Seperti itu Mbak. Jadi diharapkan juga saling membantu antar masyarakat ya. Ya pastilah. Kita siapa lagi yang peduli kalau bukan kita, kalau bukan warga sendiri. Nggak bisa. Kita juga kan nggak bisa juga mengandalkan bantuan-bantuan yang dari pemerintah yang memang mereka juga bertahap kan. Wali kota sendiri melihat ada berapa puluh ribu, 60.000 kan 70.000 ya itu yang kemarin lagi data. Dan tidak juga kan langsung bisa disalurkan. Gitu. Artinya kita sendiri juga harus bisa bersabar, juga harus bisa menerima kondisi. Tidak bisa juga kita mau nyalakan siapa kalau kondisi begini, ya kan? Seperti itu sih Mbak. Kalau terkait tips Ibu agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi selama pandemi ini apa aja sih Bu? Ya kalau kebutuhan rumah tangga supaya terpenuhi, ya itu tadi. Kita mau bicara yang mana? Yang pasti yang terdampak. Ya. Nah, yang terdampak itu tadilah penghematannya. Listrik, misalnya penggunaan kita AC yang pertama pasti mereka kan pasti pertama ada uang ya, sehingga kadang menggunakan AC dan lain sebagainya. Ketika dirumahkan dan berstatus tidak mendapatkan gaji, ya otomatis pengeluaran untuk listrik yang tadinya pakai AC ya nggak usah pakai AC dulu. Kipas angin dulu. Ya harusnya seperti itu. Kita nggak bisa mau gaya hidup kita seperti yang kemarin kalau kondisinya masih seperti ini kan seperti itu ya. Kesadaran diri juga supaya tidak kesulitan. Nah itu tadi bincang-bincang kita lebih dalam soal bagaimana cara mengatur keuangan di tengah pandemi ini dan bagaimana kita harus bergotong royong agar saling membantu sesama di masa-masa sulit yang sekarang ini. Sampailah kita di penghujung acara. Saya Heriani bersama Ibu Reventi undur diri.
Saksikan terus segmen-segmen menarik lainnya di Tribun Kaltim. Oh iya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Tribun Kaltim yang ke-17. Bye.